Raja Yosafat itu adalah seorang raja yang mewarisi kerajaan dari pemerintahan bapaknya sebelumnya. Nama bapaknya adalah Raja Asa. Nah, Raja Yosafat ini mewarisi kerajaan Yehuda yang dalam waktu konteks saat itu tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja, di mana bibit perpecahan, bibit-bibit mangkrotinggal atau mendua hati itu sudah nyata dalam kehidupan orang-orang di kerajaan Yehuda. Dan disitulah Raja Yosafat mengokohkan kerajaan itu. Saudaraku, di ayat yang ketiga mengatakan bahwa Tuhan menyertai Raja Yosafat. Sebenarnya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu merubah hati orang lain. Apalagi orang yang sudah memiliki pemahaman, konsep, pola pikir yang selama ini memiliki pemahaman bahwa menyembah berhala itu sesuatu yang lazim, sesuatu yang baik, dan itu dirubah oleh seorang Yosafat. Kunci keberhasilan Yosafat adalah Tuhan menyertainya. Itu aja sih. Karena tidak ada perubahan hati kalau bukan Allah sendiri yang mengubah hati orang itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Yosafat itu disertai Tuhan? Ini kuncinya. Kunci orang-orang yang akan disertai Tuhan adalah ketika orang itu mau hidup seperti yang Tuhan konsepkan. Yosafat melihat pola gaya hidup seorang Raja Daud yang takut dan mengasihi Tuhan. Yosafat menerapkan itu dalam pemerintahannya. Dia sendiri harus mengalami perubahan hati sebelum dia dipakai Tuhan untuk merubah orang lain. Jadi Yosafat di sini menyediakan hatinya untuk dibentuk Tuhan. Dia hidup takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Nah, dengan demikian pelan-pelan kerajaan Yehuda mengalami sebuah perubahan demi perubahan yang luar biasa baiknya. Selain itu, Yosafat juga memiliki teamwork yang luar biasa. Ada para pembesar-pembesar yang dia percaya untuk mengajarkan Taurat kepada rakyat Yehuda, mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang dipimpinnya, dan juga suku-suku Lewi yang bersama dengan dia berdayakan untuk mengajarkan Taurat kepada umat Yehuda yang dipimpinnya. Sehingga seluruh orang dalam kerajaan Yehuda mulai hidup di dalam pengajaran firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan inilah yang pada akhirnya menjadikan semakin kokohnya kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh seorang Raja Yosafat. Keren ya saudaraku ya. Semua orang ingin tampak kehidupannya itu berhasil gitu kan. Semua ingin orang itu mengalami pencapaian-pencapaian, tapi mereka sering melupakan satu hal, yaitu
pencapaian dalam bentuk apapun itu tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak disertai Tuhan. Memimpin gereja yang kecil seperti yang di belakang saya ini pun tidak akan mampu saya pimpin dengan baik kalau saya tidak disertai Tuhan. Nah, supaya saya disertai Tuhan, supaya kita itu disertai Tuhan, ya mari hiduplah takut akan Tuhan dan hidup sungguh-sungguh mengikuti pola gaya hidup, konsep hidup yang sudah Tuhan berikan di dalam firman Tuhan. Dan mari berdayakan sebanyak mungkin orang untuk kita perlengkapi dan supaya mereka juga mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang, paling tidak kepada keluarga mereka sendiri. Jadi tugas kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bangun hubungan yang baik dengan Tuhan sehingga kita boleh hidup menurut konsep hidup yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya, taat kepada Dia apapun resikonya. Yang kedua adalah berdayakan banyak orang supaya mereka ambil bagian dalam pelayanan, perlengkapi mereka terlebih dahulu dan supaya juga mereka mengajarkan firman Tuhan kepada istri dan anak-anak atau kepada suami atau kepada siapapun keluarganya sehingga banyak orang mendengar firman Tuhan dan mereka mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian inilah maka keluarga kita, gereja kita, pelayanan kita akan diberkati Tuhan dan dibuat menjadi berhasil apapun yang kita kerjakan. Karena apa? Tuhan menyertai kita. Kenapa Tuhan menyertai kita? Karena kita mau hidup di dalam aturan yang Tuhan berikan, konsep hidup yang Tuhan ajarkan melalui firman-Nya. Kita hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau memberdayakan orang untuk ambil bagian dalam pelayanan. Kita pasti akan melihat berkat-berkat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Saatnya kita untuk mencari berkat. Petik ketitik Allah ketoro. Maksud saya kita mau mancing ikan petik ketitik. Gusti berkahi kita semua.